Setelah mendapat informasi tentang masuknya sekelompok anggota KKB di suatu wilayah, 2 tim personil diperintahkan untuk melakukan penyisiran. 1 tim yang terdiri dari 10 personil bertugas untuk melakukan penyisiran di sepanjang garis pantai dan sungai. Sementara tim yang saya pimpin ditugaskan untuk melakukan penyisiran di suatu area rawa-rawa yang diduga menjadi lokasi persinggahan KKB sebelum memasuki pemukiman warga yang menjadi target sasaran mereka. Dari sumber informasi, juga disebutkan bahwa di lokasi tersebut kerap kali terdengar suara tembakan yang kemungkinan bertujuan untuk menghalau warga yang beraktivitas di sekitar area rawa-rawa. Penugasan ke wilayah tersebut bagi kami sudah yang ketiga kali. Wilayah tersebut memang sangat terbuka dan sulit diawasi, baik yang masuk melalui darat maupun sungai. Pukul 3 subuh usai briefing, kami pun diberangkatkan menuju lokasi. Pukul 5:15 WIT, kami tiba di suatu titik. 1 tim langsung bergerak menuju 1 anak sungai. Sementara tim yang saya pimpin bergerak menuju lokasi rawa-rawa. Mengingat pengalaman kami dalam 2 kali penugasan ke wilayah ini, untuk menuju area rawa-rawa, saya memilih jalan melalui perbukitan. Walau harus turun ke bawah jurang menggunakan tali, saya merasa ini adalah satu-satunya cara paling aman untuk memasuki area rawa. Area rawa ini hanya ditumbuhi semak ilalang dan sedikit pohon-pohon kecil hingga sangat terbuka. Kami harus bisa memasuki area rawa sebelum matahari terbit atau sebelum kabut embun menghilang. Pukul 6:30 WIT, kami berhasil memasuki area rawa-rawa. Saya mengamati sekeliling kami. Kira-kira 400 meter di sebelah utara posisi kami, ada hutan kecil yang terbentang memanjang kira-kira 500 meter. Saya menganalisa situasi medan. Saya menduga kemungkinan besar KKB bersembunyi di sekitar hutan kecil. Namun untuk bergerak mendekati hutan, sangat beresiko. Bergerak dengan berjalan, sangat rentan terpantau dan menjadi sasaran empuk peluru KKB. Sementara dengan bergerak merayap di area rawa sangat sulit. Selain akan berhadapan dengan binatang merayap lainnya, saya sendiri juga kurang nyaman jika lintah berukuran jumbo menggelayut di sekujur tubuh saya. Saya sejenak berpikir apa yang akan kami lakukan. Dengan teleskop saya mencoba mengamati sekitar hutan kecil. Namun karena masih diselimuti kabut tipis, situasi sekitar hutan tidak bisa saya pantau dengan maksimal. Satu ide yang juga sudah sering kami lakukan, muncul di benak saya. Jika kita tidak bisa melihat atau mengejar musuh, kita bisa membujuknya keluar dan muncul di hadapan kita. Dengan pisau sangkur, kami memotong semak-semak. Semak-semak kami ikat dan rangkai menyerupai tubuh seorang sniper. Walau pakaian kamuflase dan ransel saya korbankan untuk membuat boneka, hasilnya sangat memuaskan saya. Seutas tali kami ikat di bahagian kepala boneka agar bisa digerakkan layaknya seorang sniper benaran. Usai merakit, boneka kami letakkan di tempat yang sedikit terbuka, persis di belakang rawa yang digenangi air. Posisi ini sangat mudah terlihat sniper KKB dari arah hutan yang berada di tengah rawa. Rekan-rekan saya perintahkan untuk mundur dan menjauh dari posisi boneka. Sampai kira-kira 1,5 jam menunggu, tidak juga ada reaksi atau tanda-tanda keberadaan KKB.
Matahari yang sudah mulai memancarkan panasnya, mulai membuat gerah tubuh saya. Pukul 10:15 WIT, tiba-tiba terdengar satu bunyi tembakan. Beberapa detik kemudian satu peluru melesat menerjang bahagian kepala boneka. Kemudian tali yang terhubung ke bahagian kepala boneka saya tarik. Kepala boneka bergerak turun seolah seperti kepala sniper yang tewas terkena tembakan. Kemudian saya mengambil kamera perekam video. Saya mengamati video untuk mencari posisi semburan api senapan sniper KKB. Dapat. Saya kemudian mengarahkan teleskop senapan saya untuk mencari sniper KKB sesuai apa yang terlihat di tampilan video. Hasilnya nihil. Karena situasi di sekitar hutan masih diselimuti kabut tipis, keberadaan KKB tidak bisa saya pastikan. Saya menunggu alternatif kedua. Setelah memastikan targetnya selesai, seorang sniper pemula akan merasa bangga dan akan bergerak, memeriksa targetnya, atau paling tidak akan memerintahkan rekan pendampingnya untuk mengambil barang bukti. 1 jam berlalu, kami tetap diam. Kesabaran dan selera sniper KKB pun teruji. Naluri snipernya akhirnya buyar. Pukul 11:40 WIT, 3 orang laki-laki yang salah satunya memegang senjata api laras panjang, muncul di ujung jalan tikus di tengah semak-semak rawa. Sniper KKB dan pendampingnya datang untuk merayakan kemenangannya dan mengambil barang bukti. Kemenangan melawan boneka. Tiba pada jarak sekitar 80 meter, kami serentak menyelesaikan mereka. Selesai. Beberapa tembakan terdengar dari kejauhan yang kemudian berangsur menghilang. Saya, Soitan dari Goe. Pasukan Hantu Rimba. Komando.